Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumlatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jami' Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wal maqalatu saminatu wal ishruna. Halaman 13, 6 baris dari bawah. Wal maqalatu saminatu, dan maqalah yang ke-8, wal ishruna, dan 20, maqalah 28. An Salih al-Marqadi, dari seorang yang bernama Salih al-Marqadi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna, sesungguhnya Salih marra, melewati, bi ba'did diyari, ke sebagian kampung. Faqala, kemudian ia berbicara, ia ngomong, ya diyaru, wahai kampung, aina ahluki, di mana pendudukmu. Aina mu'nisuki, artinya mana pendudukmu. Al-awwalun, yang dulu nempati kamu. Ini ceritanya ada seorang namanya Salih al-Marqadi melewati satu kampung yang sudah tidak ada penduduknya. Kemudian dia ngomong sendiri, orang-orang yang dulu nempati tempat ini pada kemana? Wa aina ummaruki, aibanuki. Wa aina, dan di mana ummaruki, orang-orang yang dulu membangunmu. Misal seumpama film kota ini entah kenapa ditinggalkan penduduknya. Nah, kemudian ada orang yang bernama Salih al-Marqadi nyampe sini, dia teriak-teriak, orang-orang yang dulu nempati tempat ini pada kemana? Orang-orang yang dulu pada ngebangun ini pada kemana? Wa aina sukanuki al-aqdamun. Iya benar ya. Wa aina ummaruki aibanuki al-maduna, dan di mana orang yang membangunmu yang dulu. Wa aina sukanuki, dan di mana orang-orang yang meramaikanmu. Al-aqdamun, yang dulu meramaikan tempat ini. Fahatifa bihi hatifun. Fahatifa, maka tiba-tiba ada suara bihi, yang menghampiri Salih al-Marqadi tadi, hatifun, satu suara. Artinya soha, ada suara, bihi, yang mendekati Salih tadi, soihun, satu suara. Fasami'a sautahu, kemudian Salih al-Marqadi mendengar suara tersebut, walam yara syakhsahu, tapi ia tidak melihat sumber suara itu. Nah, kalau kita lihat ya malah takut. Kita di kampung, yang kampung itu kampung telah mati, tiba-tiba kita teriak, orang-orang yang dulu nempatin ini pada kemana? Yang dulu pada bangun rumah ini pada kemana? Lalu tiba-tiba kok ada suara tapi nggak ada orang, yang malah lari.
Walah ini mah demit ini, setan ya, langsung. Tapi beliau ini ketika mendengar itu, in qata'at azaruhum ay alamatuhum. Bunyi suara itu bunyinya in qata'at azaruhum ay alamatuhum. In qata'at telah putus azaruhum, bekas-bekas mereka, artinya yang tersisa hanya bekasnya saja. Orangnya sudah enggak ada. Wa baliyat ay faniyat, artinya rusak. Tahta turabi, di bawah turab, tanah. Orang-orang, jawaban dari atau suara tadi itu, orang yang dulu nempati ini, orang yang dulu membangun ini, orang yang dulu ngeramein tempat ini, semuanya udah rusak, sudah hancur. Tahta turabi, di bawah tanah, alias sudah mati. Ajsamuhum, jasad mereka hancur semua udah. Wa baqiyat, dan masih adalah a'maluhum, amal-amal mereka. Qala'ida. Qala'ida itu kalau secara tekstual maknanya dikalungkan, artinya ya menyertai. Ai atwaqan, artinya disertakan fi a'naqihim, di leher mereka. Semuanya hancur, semuanya rusak, yang tersisa hanya amal mereka. Ini ada satu hadis yang senada dengan ini, hadis muttafaq alaih. Yatsba'ul mayyitu salah satu, yang ngiringi jenazah itu 3. Kalau ada orang meninggal yang ikut ngiring itu 3. Ahluhu, keluarganya, istrinya, anaknya, mantunya, cucunya. Nah ini yang perlu saya luruskan. Perempuan, ini mak-mak di luar, ikut mengantar ke pemakaman hukumnya makruh. Kalau laki-laki memang kifayah, fardu kifayah. Perempuan hukumnya makruh. Kalau memang tidak ada keperluan apa-apa, lebih baik tidak ikut mengantar. Walaupun itu suaminya, walaupun itu bapaknya, walaupun itu keluarga dekatnya. Justru kalau suami malah lebih berbahaya. Kenapa perempuan dihukumi beda dengan laki-laki dalam hal masalah ini? Kalau laki-laki biasanya emosinya itu lebih stabil, lebih bisa menjaga emosi. Tapi kalau perempuan biasanya enggak. Yang dikhawatirkan, misalnya yang meninggal suaminya, ikut dia ke pemakaman. Begitu melihat suaminya dimasukkan ke liang lahat, langsung ya yang beb ikut. Ayo kalau dia layang beb ikut. Lah terus kemudian misalnya Israel masih ada di sekitaran situ, beneran nih ikut nih. Lah ya. Lah habis dia teriak-teriak kayak beb ikut, kelenger. Lah ya kelenger kalau orangnya kecil, gotongnya enteng. Loh kalau orangnya jumbo, sekintal setengah, lah kan perlu manggil. Iya. Lah kalau orangnya kecil, gotongnya Mbak Slamet sendirian juga kuat ya Mbak Gotong. Lah kalau orangnya jumbo, sekintal setengah, kalau bikin seragam aja habis 4 meter. Gotongnya kan perlu pakai apa itu yang alat buat itu Pak Mansur apa namanya? Pakai keren. Iya. Mandorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Kadang ya, yang saya lihat biasanya saya perhatiin sih, kenapa dalam Islam itu perempuan kok sebisa mungkin dilarang ikut ke pemakaman, berbeda hukumnya dengan laki-laki. Memang kalau saya perhatikan itu tadi satu, emosi tidak stabil. 2, biasanya lebih banyak tidak membawa manfaat. Kadang saya lihat itu malah keliling tuh, keliling nyensus nisan itu. Ketika keliling namanya mirip sama laki gua. Foto status. Foto bikin status ya. Begitu melewati, meninggal masih muda, jangan-jangan narkoba. Loh malah suudon. Orang udah meninggal di suudoni.
Lah mending, kata saya malah mending nggak usah sampai ke dalam pemakaman. Kalau di Budharma mah mending sampai ke kantor sekretariat. Di situ kan banyak tukang bakso, tukang pangsit, mending di situ. Udah berhenti rombongan satu KWK gitu makan bakso, nungguin bapak-bapak nganterin ke pemakaman, habis itu pulang. Mending begitu daripada dia masuk niyahah. Niyahah itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Niyahah itu nangis yang berlebihan, menangisi jenazah yang berlebihan, dan itu biasanya perempuan. Lelaki ya ada, cuman biasanya perempuan. Lah yatsba'ul mayyitu salah satu, yang miringi jenazah itu kan 3. Yang pertama tadi ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, harta bendanya. Harta bendanya ya ikut, dia punya mobil ya nganterin, cuman dia nggak boleh naik situ. Biar dia mobilnya Alphard, apalagi cuma Alfa TK. Biar mobilnya Alphard, nggak boleh naik situ. Dia paling banter naik APV, ambulan. Ayo kan, ambulan paling cakep kan APV. Kalau dulu Pak Mansur zaman nyetir malah kijang, yang kotok. Yang lampu ngiung-ngiungnya itu digebrak dulu baru bunyi. Burak baru bunyi, kalau enggak ntar kena polisi tidur mati lagi. Lah ya paling cakep APV, biar mobilnya cakep kayak apa ya ikut nganter ya harta bendanya. Tapi nama mama. Lah kemudian wa amaluhu, amalnya. Jadi keluarganya, duitnya, keluarganya, amalnya ikut. Fayarji'u isnani, tapi yang 2 balik. Keluarganya biar katanya dulu waktu pacaran di bawah pohon kelapa katanya sehidup semati. Begitu mati ya gak bakalan mau ikut ya. Pak Idris ya. Dulu waktu pacaran sama Bu Haji gimana Pak Idris? Bawa pohon pisang apa bawa pohon? Kalau orang zaman dulu kan di bawah pohon nangka, ntar ditulis namanya. Bawa pohon apa? Ini ditulis pakai ke daun waru, ntar ditulis namanya. Iya, sehidup semati. Kalau sehidup bareng ayo, kalau lu mati gua nyari lagi. Ada gambar lopenya lagi. Ada gambar lope. Fayarji'u isnani, yang 2 balik. Wa yabqa wahidun, hanya sisa 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang balik itu ahluhu, keluarganya. Biar katanya cinta kayak apa ya tetap balik, nggak mau nemenin, nggak selesai di situ. Wa maluhu, dan hartanya juga balik. Biar HP kesayangan kayak apa? Apa iyo? Tolong dong nanti kalau saya mati bawain HP biar saya bisa WA-an dari dalam. Bisa ngasih kabar, di sini enak loh. Di sini adem sembriwing ya. Atau mungkin bisa WA-an ke temennya yang udah nggak ada, gak meninggal. Ya kalau agama lain konon katanya kalau meninggal disertakan benda-benda kesayangannya. Konon, wallahu alam. Konon katanya dipakein jas ya. Bener ya, saya juga belum pernah lihat, hanya katanya. Dipakein jas, dipakein baju terbaik, pakein sepatu terbaik. Itu agama lain. Kalau agama kita biar dia demen batik kayak apa juga belum pernah lah. Ada orang meninggal dikafani pakai batik. Apa udah pernah lihat Pak itu? Misalnya ada orang itu sehari-hari demennya batik aja. Langsung dia wasiat ke istrinya, "Mak, nanti kalau saya nggak ada, kafanin pakai batik ya." Belum ada ya. Tapi seandainya ada boleh loh. Kafan itu nggak harus putih. Cuman nanti kalau ada sutradara bikin film pocong, nggak putih lagi, batik, nggak seru. Fayarji'u, yang 2 balik aluhu wa maluhu, aluhunya balik, maluhu bandanya balik.
wa yabqa amaluhu, dan yang masih tetap menemani adalah amalnya. Semuanya rusak, semuanya balik kecuali satu tadi, amaluhu, amalnya. Maka dalam makalah itu tadi semuanya rusak, semuanya hancur, yang masih tetap ada adalah amalnya. Orang-orang yang dulu membangun ya hanya akan tinggal kenangan. Tapi kalau yang dia tinggalkan itu bermanfaat buat orang lain, selama masih bermanfaat, ya pahalanya tetap ngalir. Umpama orang yang nyumbang keramik ini, misalnya kalau seandainya orangnya udah nggak ada, selama keramik ini masih dipakai, maka pahalanya tetap ngalir walaupun orang itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Maka ada satu makalah mengatakan benda-benda yang diwakafkan, entah untuk mushola, untuk masjid, tidak boleh untuk dijual. Kalaupun bisa ya dioper alih, apa namanya, dilelang, apa dioper alih itu, mau benda balik benda lagi loh. Misal ini apa ini kusen ini nanti dirombak ini mushola umpama. Ya kusen balik kusen walaupun modelnya beda. Ya kalaupun dijual ya kembalikan menjadi kusen lagi. Kalaupun seandainya dijual, atau pintu seandainya dijual ya nanti balik pintu lagi walaupun nanti dengan model yang berbeda. Biar wakafannya orang itu tetap ngalir pahalanya. Misalnya ya apa sajalah yang diwakafkan buat kepentingan umum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu wal ishrun, maqalah yang ke-29. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa karrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Nah, sahabat Ali ketika mendoakan, beliau dengan sahabat-sahabat yang lain berbeda. Kalau sahabat yang lain mendoakan biasanya radhiyallahu anhu. Anak-anak kalau Bilal kan Khalifatul Rasulillah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. Tapi kalau Ali karramallahu wajhah. Kenapa berbeda? Ada satu riwayat wallahu alam. Saya belum pernah lihat, cek kitabnya belum, hanya dengar-dengar. Sahabat Ali itu diantara salah satu sahabat yang belum pernah menghadapkan wajahnya ke berhala. Berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah saat itu, sahabat Ali belum pernah sekalipun memandang wajahnya ini, menghadapkan wajahnya ke berhala. Ya mungkin ketika melewati beliau berpaling atau nunduk atau itu ya satu. Yang kedua, mohon maaf, dalam satu makalah, dalam satu riwayat, konon katanya beliau itu belum pernah melihat ke alat tempurnya. Pak Idris ya. Kalau kita kan ngeliatin mulu ya. Alat tempurnya belum pernah lihat. Nah kalau kita kan pagi-pagi bangun, kencing juga diliatin aja. Padahal ya udah hafal bentuknya kayak gitu, nggak berubah-ubah diliatin aja. Lah sahabat Ali itu konon katanya wallahu alam belum pernah melihat menghadapkan wajahnya ini ke itunya. Jadi ya cuma dipegang tok kali ya. Maka beliau itu ketika didoakan karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena wajahnya memang belum pernah untuk menghadap ke berhala. Jangankan nyembah, menghadap ke berhala aja belum. Dan konon katanya beliau itu belum pernah menghadapkan wajahnya ini ke alatnya itu. Apa kata beliau? Tafadhol, silahkan. Tafadhol, silahkan engkau berbuat baik ala man syi'ta, kepada orang yang kau kehendaki. Ai artinya ahsin, berbuat baiklah, ilaihi, kepada orang yang kau hendaki. Wa an'im, dan berilah berbagai macam kenikmatan, alaihi, kepada orang yang kau kehendaki. Maka kalau kau sering memberi
sesuatu kepada orang, fa anta maka engkau amiruhu, menjadi amirnya. Amir, amirin. Amir itu berarti orang yang mengendalikan. Fa anta amiruhu maka engkau menjadi orang yang mengendalikannya, memimpinnya, mengarahkannya. Ai ahsanta ilaihi ila syakhsin bil ata'i. Ai maksudnya in ahsanta ketika engkau memberi kebaikan ila syakhsin kepada seseorang bil ata'i dengan berbagai macam pemberian. Sirta maka engkau akan menjadi amiron, orang yang memimpin mengendalikan lahu untuk orang tersebut. Ini maksudnya begini. Orang kalau sering kita kasih, orang itu akan nurut dengan kita. Siapa aja lah. Makanya harapannya para caleg, para itu ngasih ke kita itu biar kita nurut sama dia. Cuman kon ngasihnya karena ya cuman kaos dipakai aja nggak tegel. Oh kaos tipis ya, dipakai baru bentaran aja gerah. Dipakai di tempat AC malah gatel. Lalu kon suruh nurut. Lah kalau dia ngasihnya banyak dan terus menerus ya nurut kita ya. Nah, siapa aja lah kalau orang itu sering kita kasih dia akan nurut. Jangankan orang, hewan ini, kucing. Ya Pak Idris ya. Kita punya kucing, sering kita kasih nurut sama kita. Orangnya begitu, asal kita sering kasih dia akan nurut ke kita. Ya kalau orang yang kita suruh kerja kan ya nurut sama kita ya. Ya kan kita kasih upah dia. Lah kalau nggak nurut ya pergi pecat cari yang lain. Lah ini kata sahabat Ali, kalau orang itu sering kita kasih fa anta amiru, maka kita akan menjadi pengendalinya. Dia akan ngomong apa juga terserah kita. Kayak pengacara itu. Pengacara itu kan ya maju tak gentar membela yang bayar. Ayo. Pengacara kan begitu kan. Coba kalau nggak dikasih duit, mana mau? Ayo maju tak gentar membela yang bayar. Pokoknya asal wani piro ya. Pokoknya gas terus, pokoknya asal bayarannya kenceng ya. Ayo. Mau biar kalah nyemplung jurang bareng-bareng ya. Ayo yang penting mah megang duit. Saya pernah ngajar di satu tempat, sampai tempat itu ditutup gara-gara dikompor-kompori sama pengacara. Karena bermasalah dengan pihak Kementerian Pendidikan. Nama pengacara dikompor-kompor, udah lawan. Ntar kalau ada dana sekian saya cariin saksi ini. Ternyata kalah, tutup. Kata saya, ludah kok ke atas. Lawan pemerintah itu kan kayak orang ludah ke atas. Yuk kena sendiri. Pokoknya orang yang dikasih duit seakan nurut. Ini kata sahabat Ali yang ngomong gitu. Beliau bilang, tafaddal ala man syi'ta fa anta amiru. In ahsanta ila syakhsin bil ata'i sirta amiran lahu. Kalau orang itu sering kita kasih, orang itu akan nurut dengan kita. Kita juga begitu. Kalau kita sering dikasih ke orang, kita akan nurut. Ya kita nurut sama guru, kita nurut sama orang tua. Ya karena kita orang tua itu kan ngasih ke kita kan nggak terbalaskan. Makanya yuk nurut. Kalau nggak nurut ya bahaya. Sama guru yuk kita nurut. Guru ngasih banyak ke kita. Ya siapa saja. Was'al man syi'ta, was'al dan memintalah man syi'ta kepada siapa saja. Fa anta asiruhu, dan engkau akan menjadi budaknya. Nah, kalau kita sering minta dan dikasih, ya siap-siap kita akan jadi budaknya. Misalnya lagi nongkrong bagi rokok dong. Kita lagi kesulitan misalnya, pinjemin dulu dong ini mau buat bayar ini itu terus saja. Lama-lama kita akan nurut dengan dia. Sering kita dikasih kok akan nurut. Itu sahabat Ali ngomongnya begitu. Was'al man syi'ta fa anta asiru. Mintalah kepada siapapun, ya siap-siap engkau akan jadi
budaknya. Aiwas alinnas artinya bermintalah kepada orang ma tahtajuhu, apa yang dia butuhkan atau yang engkau butuhkan, minal mal, baik itu berupa harta, wal ilmi dan ilmu. Fa inih tajda, maka ketika engkau butuh ila syaksin fi dzalika, ila syaksin kepada seseorang fi dzalika dalam hal-hal tersebut, sirta abdan lahu, sirta maka engkau akan menjadi abdan, hambanya, pesuruhnya, lahu ke orang tersebut. Orang yang kita kalau minta terus pada seseorang dan kita dikasih, ya kita siap-siap menjadi pesuruhnya. Li'annan nufusa, karena sesungguhnya karakter jiwa seseorang itu jubilan, terikat atau terbentuk bihubbi man ahsana ilaiha, dengan suka terhadap orang yang berbuat baik kepadanya. Setiap kita itu, jiwa kita itu akan nurut dengan orang yang berbuat baik terhadap kita. Kama fil hadis, seperti keterangan dalam satu hadis. Nah, ini waktu kita ngaji kitab Mukhtarul Hadis juga ada ini. Man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Man siapapun ahabba yang suka syai'an kepada sesuatu, fahuwa maka dia itu asirun lahu, menjadi budaknya. Orang kalau demen pada sesuatu, hobi pada sesuatu, ia akan diperbudak oleh hobinya. Orang hobi mancing, itu akan diperbudak oleh hobinya. Wong di rumah enak, di musola enak adem, ya malah nongkrong di sawah, dikeroyok nyamuk, tepak-tepok. Ayo kan, ayo. Padahal kalau dipikir secara kan enakan di sini ya. Ayo enakan di sini, adem, nyelonjor, rebahan. Lo kenapa milih di situ? Ya karena hobinya emang di situ. Lah ya sama-sama keluar duit 100.000. Kita ke Kombo dapat ikan 3 kilo. Kalau dia mancing keluar 100.000, belum tentu dapat 3 kilo. Tapi wong karena hobi. Tadi itu hadisnya man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Orang yang hobi dengan sesuatu, ya ia akan siap-siap diperbudak oleh yang dia hobiin itu. Apalagi orang yang cintanya berlebihan. Ayo. Burung segedenya segini ya. Beli katanya sampai jutaan. Kalau mati digoreng berapa ya? Kenyang Lah, banget. kadang kalau mikir orang yang hobi agak aneh ya. Ini yang dibeli apanya? Suaranya. Lah mending nyetel YouTube. Nyetel YouTube di kaset gitu ya. Malah lebih seharian pun gak berhenti-berhenti. Tapi wong tadi kembali lagi wong hobi. Terus begitu. Mobil punya, motor punya, senang kemana-mana naik sepeda katanya hobi. Pulang-pulang pijet. Ya nggak bisa disalahin wong hobi kok ya. Cuman ya hadisnya Nabi begini ya. Man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Orang yang hobi dengan sesuatu ya siap diperbudak. Ya apa saja lah, hobi apa saja. Hobi ya. Namanya permainan. Tapi kalau hobi ya, orang main bola itu lucu ya. Bola satu dikeroyok berapa orang? 22. Dikejar sekuat tenaga, giliran dapat bukannya dikekepin ya ditendang. Yo kan ngejarnya itu pokoknya seandainya itu badannya ada gasnya, kan digas sepol-polnya lah ya. Lo begitu dapat bukannya dikekepin ya malah ditendang. Tapi ya hobi kok ya. Nggak bisa dilarang hobi kok. Man ahabba syai'an fahuwa
asirun lahu. Orang yang hobi dengan sesuatu ya siap-siap diperbudak. Ayo nurut. Hobi kendaraan, ya. Pulang kerja hujan-hujan ya dilap, dimandiin. Dia sendiri nggak mandi-mandi. Boy, manusia ya begitu emang. Ayo, orang catur ya unik ya. Ayo, kayu dipikirin. Kayu dipikirin. Emang hobi kok. Ya orang hobi ya tadi siap-siap diperbudak oleh hobinya. Ya enggak ada larangan ya silakan aja, enggak asal enggak berlebihan, enggak melalaikan kewajiban dia sebagai hamba Allah, sebagai kepala keluarga atau sebagai apapun. Waliqauli Ali karramallahu wajhah, dan juga berdasarkan pada makalah sahabat Ali karramallahu wajhah. Kata sahabat Ali, ana abduman allamani harfan fa in syaa'a ba'ani wa in syaa'a a'taqani. Ana, saya abduman, siap menjadi budaknya seseorang, allamani, yang mengajarkan kepada saya, harfan, walaupun satu huruf. Itu sahabat Ali. Statementnya begitu. Saya siap mengabdi, menjadi budak kepada siapapun yang mengajarkan kepada saya walaupun satu huruf. Makanya biasanya para santri itu kalau sama kiainya itu takdimnya luar biasa. Sampai acara Gus Dur waktu dia wawancara di Kick Andy itu kan ya. Saya itu santri, seandainya guru saya kok nyuruh saya masuk ke kobaran api, saya masuk. Saya santri kok. Ya termasuk saya maju ke presiden ya karena guru saya nyuruh, ya saya maju. Kalau kelarang ya enggak. Itu karakter santri. Santri itu akan ya ini memegang makalah ini, ana abduman allamani harfan. Saya akan siap menjadi budaknya seseorang yang mengajarkan kepada saya harfan walaupun satu huruf. Fa in syaa'a ba'ani, kalau seandainya orang itu berkehendak untuk menjualku, ya silahkan. Wong jadi budak ya siap dijual. Wa in syaa'a a'taqani, atau dia siap untuk memerdekakanku, ya silahkan. Nah itu sahabat Ali, makalahnya begitu. Siap dijual, ya siap dimerdekakan, pokoknya siap diperintahkan apa saja. Itu bahasanya walaupun cuma ngajar satu huruf, apalagi berhuruf-huruf. Maka salah satu tanda keberkahan ilmu itu akan hilang apabila seorang murid sudah lupa cara berbakti terhadap gurunya. Kalau guru saya dulu minimal, kalau misalnya tidak bisa berbakti secara zahir, yuk minimal bacain Fatihah. Kalau yang masih ada ya semoga selalu sehat, yang telah tiada ya semoga diampuni, ditempatkan di surganya Allah. Maka saya biasanya kalau mengawali kegiatan sesuatu ya selalu kirim doa untuk guru, biar ilmu yang kita peroleh itu berkah. Wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiru. Wastaghni, dan menjaga dirilah, enggak minta-minta. Amman syi'ta, kepada siapa saja. Kalau kita jaga diri enggak minta-minta, fa innaka nadhiru, maka sebetulnya engkau nadhiru akan sepadan dengan dia. Walaupun misalnya dia orang itu banyak duit, kita nggak banyak duit, tapi kalau kita nggak minta-minta ke dia, derajat kita sama. Sama-sama nggak meminta. Maka dalam hadis itu ada bunyi hadis, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail
wastighna'uhu 'anil nas. Bahwa kemuliaan kita di hadapan Allah itu salah satu faktornya adalah qiyamuhu bil-lail, bangunnya di waktu malam. Tentu bangun malam ya bukan hanya kencing tok. Kencing apa kencingin? Ya bangun, wudu, sholat minimal 2 rakaat. Nah itu tanda mulia kita di hadapan Allah. Wa izzahu, dan kehormatan kita nih, kehormatan kita sesama manusia adalah istighna'uhu. Istighna itu artinya kita nggak gampang minta-minta. Orang yang nggak gampang minta-minta akan terhormat. Tapi kalau bentar-bentar minta, ya tadi siap jadi budak. Misalnya ya, kalau ada orang kalau ngumpul itu padahal ya merokoknya ngebul terus, cuman nggak pernah bawa sendiri. Kalaupun bawa kayak bawa keris. Keris itu bawanya kan satu-satu ya. Iya, bawanya keris satu apa yo? Keris itu 10 bawa semua kan enggak. Bawa rokoknya satu, diemut sendiri. Giliran rokoknya habis ganti punya temen terus saja tiap hari begitu. Bagi dong, lama-lama dia baru dari kejauhan ya, cumi datang cuma minta. Itu sesuatu yang kecil, apalagi sesuatu yang besar. Kalau kita kok minta, lah sampai kita nggak mau didoain dari seseorang gara-gara orang itu suka minta-minta. Didoain aja kita nggak mau. Nah, misalnya nih, biasanya kalau menjelang Idul Fitri itu banyak pemain-pemain baru. Cuman kalau di perumahan kayaknya nggak begitu banyak ya. Waktu di Priok, Pak Mansur itu asal ada aja yang datang, assalamualaikum. Itu kan doa ya. Tapi jawaban kita loh ya pengalaman yang di luar. Loh didoain aja bilang maaf, yang lain aja. Padahal itu doa loh ya. Assalamualaikum, semoga kalian semua selalu dalam keselamatan. Itu kan didoain, kok yo waalaikumsalam atau amin. Tapi kita bilang maaf, yang lain aja. Kenapa kita nggak mau didoain? Karena kita tahu orangnya itu suka minta-minta. Meminta itu halal, tetapi kalau jadi kebiasaan, nah itu ngilangin kehormatan. Kehormatan kita hilang. Biar kita banyak duit di rumah numpuk, tapi kalau ngumpul kok minta mulu. Udah dicap orang, alah paling dia juga minta, yang modal nggak pernah minta, cuma minta. Ya, makanya makalah Sayyidina Ali, wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiru. Kalau engkau bisa jaga diri gak minta-minta kepada siapapun, maka engkau akan menjadi sepadan dengan siapapun, sederajat. Ai iktafi artinya merasa cukuplah. Bima dengan apapun indaka yang ada di sisimu. Artinya merasalah cukup dengan apa yang kita punya, sehingga nggak minta milik orang lain. Cuman kadang memang suka minta itu watak, karakter watak kan. Biar dia punya juga minta. Minar rizki, dari rizki, wala taftakir fil mal, wala taftakir, dan jangan merasa terus kurang. Fakir itu kan merasa selalu kurang. Fil mali, dalam harta, li syakhsin ghaniyin, kepada seseorang yang kaya, katsiril mal, banyak duit. Fa illam taftakir, maka kalau engkau tidak selalu merasa butuh, ilaihi, kepada seseorang, sirta ghaniyan mislahu, maka engkau akan menjadi kaya seperti orang tersebut. Ya, intinya makalah ini, kalau kita mau mengendalikan orang, sering aja orang itu kita beri, kita kasih terus, maka orang itu akan nurut dengan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita sering minta, maka kita akan siap-siap nurut dengan dia. Dan orang yang hobi berlebihan siap-siap akan jadi budak dari hobinya itu. Ini inti dari makalah. Dan kalau kita bisa menjaga diri, gak gampang minta-minta,
maka kita akan menjadi terhormat. Derajat kita sama dengan siapapun asal nggak suka minta. Maka hadis Rasulullah kan bunyinya al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas artinya tangan yang memberi. Ini jauh lebih terhormat daripada min yadis sufla, tangan yang di bawah. Walaupun di rumah banyak, kalau kerjaannya Pak, berkahnya Pak, nggak sampai ada yang ditarik-tarik. Wah, berkahnya Pak, udah 3 hari belum makan sate gitu. Nggak terhormat. Meminta halal, tapi kalau jadi kebiasaan itu, cuman ya kadang ya banyak orang yang memanfaatkan momen. Ya kayak di tempat-tempat ziarah ya Allah. Itu bisa jadi di rumahnya itu sawahnya 5 hektar. Kita tanah 72 meter aja 20 tahun. Jadi dia biasa jadi loh sawahnya 5 hektar itu. Kelihatannya pokoknya nyender begini Pak. Tapi kalau kondisi seperti itu mulia mana? Yang ini apa yang begini? Tetap yang ini kan. Kalau tatile mah ada Pak, minta Pak malah diajak salaman gitu. Unik dia, ada yang begini malah diajak salaman. Yang minta-minta bingung. Ini saya mau minta duit malah diajak salaman. Iya kan begini langsung diajak salaman. Allahu Akbar. Wal maqalatus salasun, dan maqalah yang ke-30 wallahu a'lam bishawab. Yang bagian baca ini enggak ada ya langsunglah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim al-ma'budiyya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.